Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fahronisa, dalam mata pelajaran sejarah. Oke, di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, mengenai proses masuknya Islam di Indonesia itu ada 3 teori yang menyebutkan. Pertama itu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia ini berasal dari Gujarat atau dari India. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan dari Samudra Pasai yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, teori yang kedua yaitu teori Mekah. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7 Masehi. Hal ini dibawa langsung oleh orang-orang Arab langsung gitu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemukiman Islam tahun 674 di Barus di pantai sebelah barat Sumatera. Selain itu juga ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang bertuliskan tulisan Arab. Nah, yang teori yang ketiga adalah teori Persia. Nah, menurut teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh orang-orang Persia. Hal ini terjadi sekitar abad 13 Masehi. Bukti dari adanya teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat, yaitu upacara Tabuni. Nah, selanjutnya ada jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara. Pertama ada jalur perdagangan. Jadi di dalam jalur perdagangan itu para pedagang menjalin kontrak dengan para adipati di wilayah pesisir pantai dan perlahan-lahan mereka itu masuk ke lingkaran pusat istana. Dan di sini mulailah penyebaran agama Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Nah, para pedagang menikah dengan perempuan pribumi dan putri bangsa adipati atau putri bangsawan pribumi gitu. Dan mereka juga bahkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah, dari perkawinan ini secara otomatis mereka menyebarkan agama Islam. Karena apa? Karena ketika mereka sudah menikahi putri bangsawan, ya otomatis si putri tersebut masuk Islam, keluarganya masuk Islam, dan setelah kerajaannya masuk Islam, otomatis rakyatnya juga akan masuk Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Nah, para ulama dan mubalik menyebarkan agama Islam ini melalui pendidikan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Nah, yang keempat ada melalui tasawuf. Nah, ajaran ini mulai berkembang terutama di Jawa karena ajaran Islam ini melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang sebelumnya, yang mana masyarakat sebelumnya itu masih berorientasi agama Hindu. Dan disinilah mulai ada sinkretisme kebudayaan. Nah, selanjutnya ada kesenian. Nah, di bidang kesenian agama Islam juga disebarkan, yaitu melalui wayang. Melalui wayang ini disebarkan oleh beberapa sunan kita gitu. Dan melalui kesenian ini juga maka kebudayaan Islam itu atau agama Islam itu gampang sekali dianut oleh bangsa-bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya bukti dari adanya pengaruh agama Islam di Nusantara secara otomatis adanya pengaruh di bidang politik juga ya. Di bidang politik ini bisa dibuktikan dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Nah, yang pertama itu ada kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai merupakan suatu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia dan menganut agama Islam. Nah, Samudra Pasai ini letaknya berada di pantai utara Sumatera, di dekat Perlat, Malaysia. Nah, kesultanan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Nah, Kesultanan Samudra Pasai mencapai masa keemasannya itu pada masa Malik Az-Zahir, yaitu sekitar tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Aktivitas perdagangan di Kesultanan Samudra Pasai ini sangat sibuk gitu, karena Kesultanan Samudra Pasai ini merupakan memiliki letak yang sangat strategis sehingga Kesultanan Samudra Pasai ini dijadikan sebagai pusat perdagangan internasional. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1521 dan Kesultanan Samudra Pasai di tahun 1524 ini menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Aceh.
Kesultanan Aceh ini letaknya itu berada di Aceh Besar. Didirikan oleh Sultan Ali Nurgayat Shah tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Ali Nurgayat Shah. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh ini mencapai puncak kejayaannya, yaitu sekitar tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, kekuasaan Aceh ini meluas dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Selanjutnya, sepeninggal dari Sultan Iskandar Sani, Aceh ini mengalami kemunduran. Aktor utama dari kemunduran Aceh ini adalah menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Dan akhirnya Kesultanan Aceh ini bisa ditaklukkan oleh Belanda nantinya. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini merupakan satu kesultanan yang didirikan oleh Raden Patah, yang mana Raden Patah ini merupakan masih keturunan Raja Brawijaya V dari Majapahit. Nah, Kesultanan Demak ini berada di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Nah, Kesultanan Demak ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Trenggono. Nah, yang memerintah tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Nah, Kesultanan Demak ini berkembang pesat. Pada waktu itu Kesultanan Demak berkembang pesat dan wilayah kekuasaannya itu sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, setelah diperintah beberapa tahun dan pergantian pemerintahan, sampailah pada pemerintahan Joko Tingkir. Nah, pada masa pemerintahan Joko Tingkir ini memindahkan ibu kota Demak ke Pajang, dan sepeninggalnya Joko Tingkir akhirnya terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan berakhirnya Kesultanan Demak. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Mataram. Nah, Kesultanan Mataram ini terletak di Kota Gede atau di sebelah timur kota Yogyakarta, dan pendiri dari Kesultanan Mataram ini adalah Ki Ageng Pamanahan. Nah, di bawah pemerintahan Sultan Agung yaitu tahun 1613, Kesultanan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya, dan pada tahun 1615 Sultan Agung memulai ekspansinya dan membuat Kesultanan Mataram ini menjadi kesultanan yang sangat luas sekali. Nah, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, wilayah Mataram ini dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu pada tanggal 13 Februari 1755 juga diadakan Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, pada tahun 1757 ditandatangani juga Perjanjian Salatiga, yang berisinya itu Kesultanan Mataram itu dipecah lagi menjadi tiga, yaitu menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Lalu pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta ini dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini berdiri tahun 1526 dan terletak di Banten Girang, sebelah barat kota Serang, Banten. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah sekitar tahun 1651 sampai 1692, Kesultanan Banten ini mengalami masa kejayaan. Nah, sebagai kesultanan yang sangat maritim, Banten ini semakin mengandalkan pengembangan perdagangannya, karena lokasinya juga sangat strategis. Nah, Kesultanan Banten ini akhirnya nantinya resmi dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris, yaitu oleh Raffles. Selanjutnya ada Kesultanan Gowa Talo. Nah, Kesultanan Gowa Talo ini merupakan kesultanan yang ada di daerah Makassar. Nah, Kesultanan Gowa Talo ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Hasanuddin. Tetapi pada saat Perang Makassar membuat Sultan Hasanuddin ini terpaksa menandatangani satu perjanjian, yaitu Perjanjian Bongaya, yang mana pada Perjanjian Bongaya ini membuat Kesultanan Gowa Talo itu harus mengakui kedaulatan dari Belanda. Nah, selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore, bisa kita lihat ya ini tempatnya gitu. Pertama untuk Kesultanan Ternate terlebih dahulu. Nah, Kesultanan Ternate ini didirikan
didirikan oleh Ba'ab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate ini memiliki peranan yang sangat penting di kawasan timur Indonesia, yaitu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, pada tahun 1603, Portugis dan Spanyol ini masuk ke Maluku. Kemudian mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, di sini Ternate itu meminta bantuan kepada VOC. Meskipun di kurun waktu sebelumnya, yaitu di 1521 Masehi itu, Kesultanan Ternate ini meminta bantuan kepada Portugis untuk bersaing dengan Tidore, tetapi mereka juga ingin mengusir karena Portugis memonopoli perdagangan di sana. Mereka juga ingin mengusir Portugis dari sana dan akhirnya mereka meminta bantuan kepada VOC untuk mengusir Portugis. Selanjutnya Kesultanan Tidore. Nah, Kesultanan Tidore ini didirikan tahun 1081. Nah, pada tahun 1521, Kesultanan Tidore ini mendapatkan bantuan dari Spanyol untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Tetapi ketika adanya perjanjian Saragossa dan Spanyol pergi dari Maluku, nah Tidore ini menjadi salah satu kerajaan yang paling merdeka di wilayah Maluku. Nah, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah antara tahun 1657 sampai 1689. Di sini juga Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Nah, kemunduran dari Kesultanan Tidore ini disebabkan karena adanya adu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Nah, baik, mungkin untuk bab ini sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.